Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara Eropa, khususnya Inggris dan Prancis, mulai mengisi untuk menjajah dan mendominasi Timur Tengah. Pada masa tersebut, kekayaan Timur Tengah membuatnya menjadi target para bangsa Eropa yang haus akan kekuasaan dan keuntungan. Bangsa-bangsa Eropa bersaing untuk menguasai jalur perdagangan yang menguntungkan dan mengamankan sumber daya yang melimpah di wilayah tersebut. Motivasi ekonomi ini mendorong penjelajah untuk memperluas wilayah kekuasaan dan membangun kerajaan kolonial mereka serta mempengaruhi politik dan ekonominya. Mereka memanfaatkan teknologi militer dan peralatan modern untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Timur Tengah dan memaksa penduduk asli untuk tunduk pada aturan mereka. Di samping itu, imperialisme Eropa di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh keinginan untuk menyebarluaskan agama Kristen dan budaya Eropa. Namun, kehadiran Eropa di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada perebutan sumber daya alam. Mereka juga mendirikan infrastruktur yang memudahkan eksploitasi sumber daya alam seperti tambang, minyak, dan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan Eropa, dan melakukan eksploitasi tenaga kerja lokal yang memaksa mereka untuk bekerja di bawah kondisi yang sangat buruk dan tidak adil. Penduduk lokal dipaksa untuk bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik dan perkebunan mereka tanpa mendapatkan upah yang layak. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat lokal dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Meningkatnya kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan serta adanya ketimpangan sosial. Konsekuensi imperialisme ini sangat merugikan penduduk lokal. Selain itu, Eropa membawa teknologi dan budaya Barat ke Timur Tengah melalui kolonisasi, perdagangan, dan interaksi budaya. Hal ini dapat menggeser budaya lokal dan menggantikan tradisi yang telah ada. Masyarakat lokal harus beradaptasi dan budaya yang baru dan seringkali mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan budaya yang berbeda. Penjajah Eropa juga memaksakan budaya dan nilai-nilai mereka sendiri di wilayah tersebut, menekankan tradisi dan adat istiadat setempat dan menyebabkan hilangnya identitas budaya dan rasa terputusnya hubungan dengan warisan budaya seseorang. Misalnya, diperkenalkannya sistem politik, pendidikan, dan hukum dapat mengubah tatanan politik, sosial, dan nilai-nilai lokal di Timur Tengah. Hal ini menciptakan ketegangan antara penduduk lokal dan penjajah Eropa serta menimbulkan konflik antara kelompok etnis di wilayah tersebut. Imperialisme Eropa di Timur Tengah menciptakan banyak konflik dan ketegangan yang muncul di antara masyarakat lokal dan penjajah. Penjajahan dan dominasi politik Eropa mengakibatkan perlawanan dari masyarakat lokal, baik secara bersenjata maupun politis. Pembagian wilayah oleh kekuatan Eropa secara sewenang-wenang seringkali mengabaikan batas-batas etnis dan agama tradisional yang menciptakan ketegangan antar kelompok-kelompok yang berbeda. Namun, masyarakat Timur Tengah tidak membiarkan penindasan ini begitu saja. Mereka menentang kehadiran Eropa dan berujung untuk kemerdekaan dan hak-hak mereka serta melawan kekuasaan kolonial melalui berbagai bentuk protes dan perjuangan bersenjata, yang pada akhirnya berujung pada munculnya gerakan nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri. Pada akhirnya, imperialisme Eropa di Timur Tengah tidak hanya mengubah tatanan politik dan ekonomi wilayah tersebut, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik dan konflik antara negara-negara di Timur Tengah yang berlanjut hingga hari ini. Warisan imperialisme Eropa di Timur Tengah merupakan beban berat bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah yang harus berjuang untuk mendapatkan kembali kedaulatan dan martabat mereka setelah beberapa waktu dikuasai dan dieksploitasi oleh kekuatan asing. Hal ini menjadi pengingat akan pentingnya menghormati dan melestarikan keberagaman budaya serta perlunya perjuangan berkelanjutan melawan imperialisme dan untuk kemerdekaan sejati dan penentuan nasib sendiri.